Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nadia Maharani. Saya dari kelas TI 4506 dengan nomor NIM 12012102229. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan PowerPoint yang berjudul Stagecoach Problem. Nah, ini merupakan tugas pertemuan 4 pada penelitian operasional 2 yang berjudul Pemrograman Dinamis Deterministik 1. Nah, apa sih stagecoach problem? Stagecoach problem adalah masalah khusus dibangun untuk mengilustrasikan fitur dan untuk memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Ini menyangkut mitos pencari keberuntungan di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan pencari emas di California selama pertengahan abad ke-19. Perjalanan itu akan membutuhkan perjalanan dengan kereta pos melalui negara yang tidak tenang di mana ada bahaya serangan yang serius dari para perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya telah ditetapkan, dia memiliki banyak pilihan untuk melewati negara bagian atau teritori yang kemudian menjadi negara bagian mana. Rute yang mungkin ditunjukkan pada gambar 10.1 di mana setiap keadaan diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Jadi, 4 tahap perjalanan kereta pos diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik keberangkatan di negara bagian A, yaitu Missouri, ke tujuannya di negara bagian J, California. Nah, jadi untuk bagian A yaitu negara awal, yaitu negara Missouri, dan negara tujuannya itu negara California, A ke J. Nah, di sini sudah A ke B, ke C, ke D. Untuk A ke B, yaitu jaraknya 2, atau arahnya itu 2. A ke C 4, A ke D 3, dan seterusnya. Untuk A, B, C, D, E, F, G, H, I, ini merupakan disebut dengan state. Nah, kalau untuk B, C, D, E, F, G, H, I, J, itu sebagai decision atau bisa disebut putusan atau tujuan. Selanjutnya, nah ini sudah ada model jaringannya sesuai dari kiri ke kanan. A ke B, A ke C, A ke D, D ke E, D ke F, dan seterusnya. Untuk A ke B itu memiliki 2, A ke C4, A ke D3, dan seterusnya. Nah, untuk di yang bulatan-bulatan ini itu disebut nodes atau tempat atau daerah. Nah, kalau untuk garis-garisnya ini yaitu arah, disebut arah. Memecahkan masalah. Nah, jadi pada intinya ini kita harus memberikan solusi agar perjalanan ini lebih hemat atau jauh lebih sedikit menjadi lebih kecil. Nah, contohnya ini memiliki strategi ini akan memberikan rute A, B, F, I dengan total biaya 13, namun mengorbankan sedikit pada satu tahap dapat memungkinkan penghematan yang lebih besar, karena di sini tujuannya itu untuk penghematan atau minimasi. Untungnya, pemrograman dinamis memberikan solusi dengan usaha yang jauh lebih sedikit daripada perhitungan lengkap. Jadi, pada kasus ini, karena ada pemrograman dinamis, semua kasus atau masalah menjadi lebih mudah. Baik, langsung saja ke perumusan. Misal, variabel keputusan xn, yaitu n-nya 1, 2, 3, 4. Langsung pada tahap n, atau perjalanan kereta pos ke n akan diambil. Dengan demikian, rute yang dipilih adalah A ke X1, X1 ke X2, X2 ke X3, X3 ke X4, di mana X4 ini sebagai negara tujuan atau tadi yang sudah kita sebutkan yaitu J, dan X1 yaitu A, negara awal. Nah, setelah itu kita mendapatkan formula seperti ini, yang nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Perumusan. Nilai dari CSXN diberikan oleh tabel sebelumnya untuk CIJ dengan pengaturan I sama dengan S pada keadaan saat ini dan J sebagai
dan J yaitu XN atau tujuan langsung, karena tujuan akhir keadaan J tercapai pada akhir tahap 4, atau bisa disebut F5 bintang. J sama dengan 0. Nah, langsung saja ke tahap pemecahan masalahnya. Ini kenapa dimulai dari tahap 4? Karena ini penerapan mundur secara minimasi. Gitu. Tahap 4, yaitu tadi N sama dengan 4. N sama dengan 4. Saya tulis dulu biar enggak bingung. Ini tuh diambil dari H, I, C. Nah, ini merupakan jarak-jaraknya. H ke C yaitu 3, dan I ke J yaitu 4. Nah, sesuai H ke H, I, 3, dan 4. Karena di sini hanya ada satu variabel, maka tidak perlu dibandingkan untuk mencari F4 bintang. Jadi, kita langsung saja 3 dan 4. 3 dan 4. Selanjutnya, prosedur solusi tahap 3. Nah, tahap 3 ini yaitu dari F ke H dan F ke I. Untuk jarak dari F ke H yaitu 6, dan F ke I yaitu 3. Nah, ini dari mana sih 3 sama 4? 3 sama 4 itu dari F4 bintang dari sini. Nah, jadi kita tambahkan jarak yang kita akan hitung itu dari F4 sebelumnya. 6 ditambah 3, hasilnya 9, dan 3 ditambah 4, hasilnya 7. Ini akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, prosedur solusi tahap 3. Nah, saya akan gambar terlebih dahulu agar tidak bingung. Maaf kalau gambarnya kurang rapi. E ke H, E ke H itu kan tadinya 1. Nah, karena tadi F4 bintangnya yaitu untuk H yaitu 3, maka 4 ini dihasilkan dari 1 ditambah 3. Kemudian 4. Nah, begitupun seterusnya ke bawahnya pun begitu. Kayak 6 tambah 3 sama dengan 9, 3 tambah 4, 3 tambah 3 yaitu 6. Nah, untuk ini 8 dari mana sih? 8 itu dari, nah ini kan asalnya 4. Terus tadi F4 bintang sebelumnya itu, yaitu angka F4 bintangnya yaitu 4. Maka hasilnya jadi 8. Begitupun seterusnya, seperti 3 tambah 4 jadi 7, 2 tambah 4 jadi 7 gitu. Nah, ini F3 bintang itu dihasilkan dari mana? F4, F3 bintang, maaf, F3 bintang itu dihasilkan dari perbandingan angka dari 4 dan 8. Nah, kenapa dipilih 4? Karena tadi sesuai dengan minimasi atau meminimumkan, jadi kita ambil yang 4. Begitupun seterusnya, 9, 7 berarti yang paling kecil 7, 6, 7 berarti yang paling kecil 6. Nah, kalau X bintang ini dari mana? Ini H, karena kita kan 4 nih ngambilnya. 4 berarti dia dari mana gitu, dari kolom mana? Berarti 4 dari kolom H. Terus ini 7, 7 berarti dari kolom I. Dan ini 6 dari kolom H. Gitu. Nah, prosedur solusi tahap 2. Prosedur solusi tahap 2 yaitu dari arah C ke E memiliki jarak 3, C ke F memiliki jarak 2, C ke G memiliki jarak 4. Nah, setelah itu, ini 4, 7, ini sebenarnya ada 6. Ini dari mana? Nah, tadi sesuai dari F3 bintang sebelumnya. Jadi, begitupun tahap selanjutnya itu akan seperti itu. Jadi, kita itu akan menambahkan yang akan dihitung itu dari F3 sebelumnya. Nah, untuk 3 ditambah 4 hasilnya 7, 2, 2 ditambah 7, 9, dan 4 ditambah 6, 10. Selanjutnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Prosedur solusi tahap 2. Nah, tahap 2 berarti N sama dengan 2.
N sama dengan 2. Nah, jadi saya akan gambarkan terlebih dahulu agar untuk E ini dari mana sih? Nah, karena tadi kan eh, asalnya 7. 7, terus tadi untuk F bintang sebelumnya, untuk yang ini, nah untuk yang E, karena F bintangnya yaitu 4, berarti 7 ditambah 4 yaitu 11 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah dihitung, kita cari F bintangnya lagi dari perbandingan yang paling kecil karena meminimasi. Berarti 11. Nah, 11 ini diambil dari kolom mana? Ternyata dari kolom E dan F. Maka kita tuliskan dua-duanya di sini. Selanjutnya 7 dari kolom E, terus 8 dari kolom E dan F. Prosedur solusi tahap 1 yaitu jarak dari A ke B yaitu 2, A ke C 4, A ke D 3. Nah, ini sesuai dari F bintang sebelumnya, maka kita gambarkan terlebih dahulu. Dihasilkan dari tadi, ini 11, 2 ditambah 11, 13, terus 4 ditambah 7, 11, dan 3 ditambah 8, 11. Maka kita cari yang paling minimum, ternyata dari kolom C dan kolom D, maka kita tulis dua-duanya. Membuat kesimpulan, solusi optimal untuk keseluruhan masalah sekarang dapat diidentifikasi dari 4 tabel. Hasil untuk soal N sama dengan 1 menunjukkan bahwa pencari keberuntungan awalnya harus pergi ke negara bagian C atau negara D. Misalkan dia memilih X1 bintang yaitu C, ukuran N2. Untuk N2, hasil untuk S sama dengan C adalah X2 bintang adalah E. Hasil ini mengarah ke masalah N sama dengan 3 yang menghasilkan X3 bintang sama dengan H untuk S sama dengan E, dan soal N sama dengan 4 menghasilkan X 4 bintang J untuk S sama dengan H. Oleh karena itu, solusi satu rute optimal adalah A, C, E, H, J. Namun ada beberapa banyak pilihan, contohnya ada A, D, E, H, J, dan A, D, F, I, J. Nah, di sini saya akan menuliskan atau mencatat kesimpulannya, yaitu ini dari mana sih kesimpulan ini? Nah, untuk kita fokus ke tahap 1. Nah, untuk tahap 1 kan ini awalnya kan A. Nah, A ini menuju ke mana gitu? Menuju ke C atau D. Nah, berarti kita tulis A, C ke D. Nah, berarti sehabis itu kita fokus ke C dan ke D-nya. Nah, ke C ke D-nya. Berarti kita fokus tahap ini. Nah, ke tahap 2. C. Nah, untuk C ke D ini berarti dia C ke E dan D-nya itu E ke F. Maka sesuai itu C ke E. Nah, untuk D memiliki jarak yaitu dua tujuan atau dua arah, yaitu ke arah E dan ke arah F. Nah, berarti kita fokus ke yang E ke yang E dan ke F lagi. Berarti kita ke tahap ke tahap 3 ini. Ke tahap 3 berarti E itu ke H dan F ke I. Nah, itu E ke H dan F ke I. Berarti kita harus fokus ke H dan I sekarang. H dan I itu dari mana? Ternyata H dan I itu menuju sama-sama ke J. Nah, maka hasilnya H ke J dan I juga ke J. Nah, berarti kita punya beberapa solusi. Yang pertama ada H, H, J. Terus ada E, F, A, D, I, J.
G, A, D, E, H, J. Nah, seperti itu. Sesuai dengan ini. A, C, E, H, J, A, D, E, H, J, A, D, F, I, J. Mereka semua menghasilkan total biaya atau kos F1 bintang adalah 11. Nah, seperti ini. Ini merupakan kesimpulan dari yang telah kita pelajari tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.